Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini Anda akan mendapatkan materi mengenai penyedia data sekunder dari DHS program. Nah, ketik ya, DHS program. DHS program ini adalah penyedia data untuk survei, demographic, and health surveys. Artinya, survei demografi dan kesehatan. Kalau bahasa Indonesia, biasanya SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Berbicara SDKI adalah survei ya yang mengangkat tema mengenai kesehatan reproduksi kebanyakan. Ya, yang diteliti ini adalah kelompok-kelompok RISTI, khususnya RISTI-RISTI yang RISTI adalah resiko tinggi ya. Kelompok RISTI yang muda, misalnya wanita, misalnya ya di sini wanita usia subur, ya, terus mungkin juga pasangan, ya. Artinya di sini RISTI-nya adalah RISTI untuk penyakit-penyakit yang bersifat reproduksi. Anda bisa mencari laporan dulu untuk mempelajari mengenai DHS program, survei seperti apa. Anda bisa mencari mungkin gini, laporan SDKI Indonesia. Ya. Jadi Anda bisa mempelajari dulu laporan-laporannya. Di sini ada banyak laporan. Karena kalau kita belajar dari laporan DHS program, ini biasanya berbahasa Inggris. Begitu ya. Oke, sekarang dan ini survei ini didanai oleh USAID. Begitu. Survei DHS program ini adalah survei yang dilakukan di berbagai negara. Ini banyak negara. Berbeda dengan IFLS yang sebelumnya. IFLS di materi video yang saya upload itu hanya di Indonesia. Tapi kalau untuk DHS program atau survei demografi ini berbagai negara. Di mana kita dapat mempelajari, ingat ya, ketika kita mendapatkan website dari sebuah penyedia data, yang harus dipelajari adalah pelajari website tersebut, kuasai website tersebut. Artinya menguasai ini, Anda di mana harus mendownload data, terus di mana Anda untuk mempelajari kuesionernya, di mana Anda harus mempelajari laporannya. Ini Anda harus mempelajari dulu. Begitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke bagaimana cara mendownload datasetnya. Jadi Anda klik saja di sini ya di bagian data, terus using datasets for analysis. Dan di sini ini ada step by step introduction to analyzing DHS data. Jadi ini adalah step by step cara Anda untuk menganalisis data ini. Jadi data ini memang khusus disediakan untuk Anda peneliti. Ya, di sini select survey for analysis. Jadi kita coba klik ya. Apa sih isinya gitu. Nah, ini sudah dijelaskan nih surveinya apa dan sebagainya. Begitu. Terus langkah selanjutnya review questionnaires. Nah, ini kuesionernya seperti apa. Nah, ini stepnya. Ya, jadi banyak di sini ya. Misalnya di sini model of questionnaire-nya. Silakan Anda pelajari saja, kuasai saja di sini. Atau mungkin Anda ingin langsung cepat, misalnya ingin mencari kuesioner dari SDKI. Cukup saja gini. Kuesioner SDKI ini. Nah, seperti ini. Banyak nih ya. Sudah ada kuesioner-kuesionernya. Anda tinggal mencari saja. Jadi tadi ya kuasai website, terus belajar kuesionernya, terus download datanya. Nah, sekarang bagaimana cara mendownload datasetnya? Ya, pasti ada tahap register. Dan ketika Anda meregister dataset for access, Anda harus, contoh begini ya,
Anda harus ini mengisi dulu proyeknya apa gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini mohon maaf, ini ada akun tekan saya yang dulu pernah login di tempat saya. Anda harus meregister dulu ya, meregister dulu. Ini sudah terregister, ya, kita sign in ya. Nah, di sini Anda silakan create a new project. Artinya di sini ada permintaan data terlebih dahulu, tidak open access. Artinya tidak, ini open access tapi harus apa ya namanya, memberikan gambaran dulu. Ini penelitian Anda ini apa begitu. Jadi harus memberikan gambaran dulu. Berbeda dengan yang WHO yang sebelumnya. WHO ini kan tinggal download saja. Tapi kalau SDKI kita harus mendownload terlebih dahulu. Apa project title-nya ya. Terus co-researcher-nya siapa? Atau penulis kedua, tiga siapa? Kita diminta untuk mendeskripsikan study. Please provide one paragraph abstract ya, describing, yang mendeskripsikan bagaimana Anda memplanningkan ya untuk menggunakan data ini. Seperti apa Anda memplanning data ini begitu. Terus kalau nanti ketika sudah dianalisis, Anda tinggal mendownload datanya. Begitu ya. Nah, sekarang tadi ketika kita berbicara mengenai data DHS ini, kita bisa juga melihat available dataset, artinya datanya yang tersedia di negara apa aja gitu ya. Misal kita cari di Indonesia. Nah, di Indonesia tersedia data nih SDKI 2017, 2012, 2007, lengkap di sini ya. Dan sini banyak dari negara-negara lainnya juga ada. Jadi Anda mau penelitian misalnya analisis ini misalnya di Thailand misalnya, itu bisa. Oke ya. Jadi di di modul ini kita fokus hanya bagaimana kita mengenali sebuah website dan kita mengenali penyedia data, begitu. Ya, tapi tadi tetap Anda harus menguasai website, menguasai kuesioner, baru Anda bisa untuk menganalisis, manajemen data dan menganalisis data. Begitu. Jadi Anda jangan malas-malas, artinya malas ini Anda terima jadi. Sini saya minta misalnya gini, saya minta data saja deh gitu. Nggak boleh ya. Anda harus mempelajari dulu kuesionernya, mempelajari websitenya. Seperti itu ya. Ini adalah DHS program. Kalau misalnya Anda bingung, di DHS program ini ada namanya e-learning course. Artinya Anda mengikuti kursusnya ya. Atau di sini biasanya juga ada nih diskusi biasanya ya, DHS User Forum. Jadi misalnya Anda bingung nih bagaimana cara analisis bagian ini nih misalnya. Nah, ini Anda bisa mengikuti forum-forumnya ini, begitu ya. Coba saya ada nggak di sini ya? Misalnya, hmm, misal begini misalnya. Nah, ini diskusi nih. Diskusi ya, misalnya I would like to calculate the mean age child bearing on the religion basis of Indian population. Are there any research on how to calculate such indicator in Stata? Dia tanya nih ya mengenai bagaimana dia itu mengkalkulasi apa ya, mean age, jadi umur ya, rata-rata umur gitu. Gimana caranya? Nah, nanti ada orang yang menjawab nih di sini, gitu. Ya, jadi Anda bingung, Anda bisa di situ. Terus ini juga uh, learning center e-learning ya, Anda bisa juga mengikuti ini kalau Anda misalnya ingin mengikuti begitu. Baik, begitu ya. Jadi ini adalah sekilas mengenai SDKI. Mungkin ada juga nih publication search, artinya publikasi-publikasi yang pernah dianalisis atau pernah dipublikasikan, ya. Publikasi ataupun apa namanya ya, bukan publikasi ya, file ya, file yang pernah dipublikasikan oleh DHS. Begitu. Baik, mungkin begitu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat.
Oh, satu lagi ya, sebetulnya Anda juga bisa mendownload SDKI di sini sebetulnya. Data SDKI di KKBN. Tadi kalau di Indonesia itu yang menghandle adalah BKBN. Tapi biasanya BKBN ini download dataset ini ya agak gangguan kayaknya ya. Jadi loading terus. Jadi saran saya menggunakan DHS program. Tadi untuk DHS program ini sebetulnya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Anda tinggal mengikuti saja runtutan ini ya untuk mendapatkan datasetnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.